Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldo Wijaya dengan NPM 2015061012 dari Program Studi Teknik Informatika angkatan 2020. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan hubungan keamanan sistem informasi dan juga pembelajaran studi independen di Decoding Academy. Jadi yang akan saya jelaskan ini merupakan hubungan materi yang diajarkan di mata kuliah keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi dengan pembelajaran studi independen di Decoding Academy. Jadi informasi bahwa di Decoding Academy sendiri saya mengambil kelas front end web developer dan React. Artinya di dalam kelas itu saya belajar front end web dengan secara dasar hingga expert dan juga mempelajari penggunaan framework React. Oke. Jadi yang pertama saya sampaikan di sini yaitu deployment, di mana pada Decoding Academy kami diajarkan tentang deployment. Nah, jadi kami menggunakan web hosting yang memiliki reputasi baik, yaitu Netlify. Karena di sini masih pembelajaran secara dasar dan kami menggunakan yang gratis yaitu Netlify. Namun Netlify ini memiliki reputasi baik. Nah, jadi kan sebenarnya penyedia web hosting itu memainkan peran yang jauh lebih besar dalam keamanan situs web daripada yang mungkin orang-orang pikirkan. Nah, dari pemeliharaan hardware hingga hal kecil lainnya, penyedia web hosting banyak mengambil peran untuk memastikan keamanan berada dalam tingkat maksimal. Misalnya web hosting adalah pihak yang menangani pekerjaan rutin seperti menyediakan dan mengupdate antivirus dan anti-malware. Beberapa penyedia web hosting juga menawarkan anti-spam, sistem backup, dan recovery otomatis, dan jika beruntung bahkan memanfaatkan content distribution network CDN. Adapun penggunaan Netlify ini sudah pernah saya coba di capstone project saya bersama rekan-rekan kelompok saya, di mana kami menggunakan Netlify sebagai web hostingnya. Dan ini merupakan security dari web yang telah kami unggah tersebut. Jadi di sini tulisannya sudah this page is secure atau aman karena menggunakan HTTPS. Oke, tadi merupakan deployment. Sekarang poin kedua, di Decoding Academy kami diajarkan penggunaan GitHub. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa membackup data atau melakukan pencadangan kode program yang telah kita buat itu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam keamanan, khususnya keamanan web. Meskipun banyak web hosting yang menawarkan fitur backup dan restore, namun beberapa masih belum. Terlepas dari itu, kita juga harus tetap melakukan backup sendiri, baik melalui penyimpanan offline di lokal komputer kita ataupun penyimpanan online di GitHub. Nah, ini jadi di Decoding juga kami diajarkan penggunaan GitHub itu sebagai media untuk melakukan backup atau pencadangan kode program yang telah dibuat. Jadi untuk di Decoding sendiri, ada kelas namanya belajar dasar Git dengan GitHub. Nah, ini di dalam kelas ini kami mempelajari penggunaan GitHub ini mulai dari Git dan GitHub, dasar Git, studi kasus pengalaman belajar, Git Branch, kolaborasi dengan tim, studi kasus kolaborasi dengan tim, dan GitHub sebagai portofolio. Jadi di coding kami diajarkan penggunaan GitHub dari dasar dan hingga ke cukup bisa dibilang itu cukup expert karena kita juga sudah melakukan kolaborasi tim dengan menggunakan GitHub. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan framework React.js. Sebagaimana yang kita ketahui, di beberapa sumber menyebutkan bahwa framework yang memiliki titik serangan lebih kecil daripada framework lainnya yaitu framework React.js. Ya meskipun masih ada yang lebih baik lagi dari React.js, tapi setidaknya framework ini sudah cukup baik. Kemudian juga tetap kembali kepada kalimat tidak ada sistem yang aman.
Jadi tetap ada beberapa hal yang menjadi kerentanan penyerangan web, khususnya di framework React.js. Namun React.js ini sendiri telah memberikan solusinya, misalnya menggunakan perlindungan XSS default dengan sistem data binding. Nah, itu adalah poin yang ketiga. Nah, untuk pembelajaran React.js sendiri, itu ada di sini ada 2 kelas kurang lebih, yaitu belajar membuat aplikasi web dengan React dan belajar fundamental aplikasi web dengan React. Untuk selanjutnya, tadi React poin ketiga sudah. Sekarang poin keempat. Jadi di Decoding Academy kami mempelajari bagaimana cara melakukan pembuatan progressive web apps. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa progressive web app itu mewajibkan web untuk berjalan pada HTTPS. Ini tentu membuat web aman dari berbagai ancaman. Jadi ketika kita membuat web dari HTTPS dan untuk progressive web app itu diwajibkan. Ya, jadi untuk progressive web app sendiri diajarkan di kelas decoding itu bagian front end web developer expert. Ya, jadi ada di halaman ini. Ini kan, nah dia ada bab yang membahas tentang progressive web app atau disingkatnya PWA ini biasanya. Nah, di bagian pengenalan PWA sendiri udah disampaikan bahwa PWA ini cenderung aman karena PWA mewajibkan web untuk berjalan pada HTTPS seperti itu. Jadi ini kurang lebih ada beberapa bab dalam hal pengembangan progressive web app. Oke, yang selanjutnya yaitu JavaScript clean code. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang bisa dibilang rentan terhadap penyerangan cyber. Nah, itulah sebabnya di Decoding Academy kami mempelajari tentang JavaScript clean code ya ini, yaitu bagaimana cara menulis JavaScript itu dengan benar dan diajarkan mulai dari style guide sampai dengan error handling dan sebagainya. Ini untuk meminimalisasi potensi terjadinya penyerangan. Nah, ini juga untuk pengenalan JavaScript clean code juga kami pelajari di materi front end web developer expert. Nah, selanjutnya juga mempelajari automation testing. Nah, jadi ada bab khusus yang mempelajari tentang automation testing. Sebagaimana testing itu sangat dibutuhkan. Dan ini kami mempelajarinya dengan cara yang automation atau kita akan melakukan testing secara otomatis. Nah, tujuan dari automation testing ini sederhananya bisa dikatakan untuk menghindari bug atau memperbaiki beberapa hal yang mungkin ada kesalahan di dalam penulisan kode program kita gitu. Jadi ini cukup banyak juga babnya dan automation testing ini kita pelajari di kelas front end web developer expert juga. Jadi kurang lebih ada 2 metode automation testing yaitu end-to-end testing dan juga TDD. Oke, tadi automation testing sudah. Sekarang poin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kami mempelajari tentang bagaimana cara penggunaan Firebase. Nah, jadi sini keamanan data pengguna. Jadi pada Capstone Project yang dikerjakan secara berkelompok, itu kami menggunakan Firebase untuk menyimpan data pengguna serta membuat fitur login. Nah, pada fitur login sendiri kami menerapkan standar tertentu dalam ketentuan password guna meningkatkan keamanan data pengguna. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan Firebase ini sendiri sebenarnya tidak diajarkan secara langsung di modul atau di materi. Namun ketika proses mentoring itu diajarkan oleh mentornya dan disarankan untuk menggunakan Firebase dalam proses penyimpanan data. Ya, sekian dari saya terkait dengan
hubungan keamanan sistem informasi dan praktikum sistem informasi dengan pembelajaran studi independen di Decoding Academy, khususnya yang saya ambil yaitu front end web developer dan React. Oke, apabila ada kesalahan saya memohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.